Halo teman-teman, kembali lagi bersama Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas laporan keuangan kuartal pertama dari emiten yang berhubungan dengan properti ya, yaitu adalah Ciputra dengan ticker code-nya CTRA. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangannya. Kasnya meningkat ya teman-teman, dari 7,4 triliun ke 9,1 triliun. Aset lansirnya juga meningkat dari 21,9 triliun ke 23,8 triliun. Total asetnya meningkat juga teman-teman, dari 40,8 triliun ke 42,1 triliun. Liabilitasnya naik juga dari 10,1 triliun ke 11 triliun. Total liabilitasnya turun, teman-teman. Tapi tidak terlalu signifikan dari 20,9 triliun ke 20,7 triliun. Dan total ekuitasnya naik, teman-teman, dari 17,3 triliun ke 18,9 triliun. Dan di sini saya juga memprediksi berapa total ekuitas yang akan didapatkan oleh CTRA di akhir tahun nanti menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, di tahun 2022 ada peningkatan sebesar 6%, 2021 8,9%, dan di 2020 4%. Nah, maka di sini saya menggunakan angka yang cukup, ya hampir mirip lah, 5% saja, sehingga total ekuitasnya di akhir tahun nanti 19,8 triliun. Baik, kita masuk ke income statement-nya. Pendapatannya turun ya, teman-teman, dari 2,2 triliun ke 2,1 triliun. Gross profit-nya turun, teman-teman, dari 1,09 triliun ke 1,03 triliun. Operating income-nya turun teman-teman dari 541 miliar ke 497 miliar, dan net income-nya turun juga teman-teman dari 420 miliar ke 412 miliar. Nah, di sini saya juga memprediksi berapa net income yang didapatkan oleh CTRA di akhir tahun nanti. Sama, menggunakan data peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022, itu ada peningkatan 342%, 2021 600%, dan 2020 itu 644%. Nah, di sini saya menggunakan angka yang bisa dibilang cukup rendah ya, cuma 300% saja, sehingga dihasilkan net income di akhir tahun nanti yaitu 1,6 triliun. Nah, untuk di laba jika disetahunkan, kuartal pertama ini jika laba disetahunkan itu totalnya jadi 1,6 triliun. Sama teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari performa kuartal pertama ini memang terjadi penurunan, teman-teman. Nah, mungkin kan karena kita tahu bahwa suku bunga juga naik ya, dan ini berimbas juga ke sektor properti, di mana mungkin target penjualannya tidak tercapai. Karena orang-orang lebih memikirkan untuk mungkin memenuhi kebutuhan primer dulu lah. Kan rumah itu bisa dibilang mayoritas membeli menggunakan KPR kan, teman-teman. Dan KPR itu biasanya terdapat bunganya, dan bunganya sendiri itu berkaitan dengan suku bunga Indonesia. Jadinya meningkat, teman-teman, bunganya. Dan bebannya untuk orang yang KPR itu juga meningkat. Oke, kita lihat ke cash flow-nya. Turun, teman-teman, dari 2,6 triliun ke 2 triliun. Operation-nya 1,3 triliun ke 850 miliar, turun, teman-teman. Investing-nya naik ya, dari minus 200 miliar ke minus 400 miliar. Dan finance-nya di minus 800 miliar ke minus 300 miliar. Ya cukup linear ya dengan pendapatannya sini. Kalau kita lihat pelanggan, pendapatannya linear ya. Jadi tidak perlu ada yang dipusingkan lah. Baik, kita lanjut ke rasio-rasionya. Book value-nya sendiri meningkat, teman-teman, dari 937 ke 1020. Price to book-nya 0,93 ya. Turun di bawah 1 bahkan. Kalau buat teman-teman yang menganut value investing, mungkin bisa dibilang cukup menarik ya. Revenue per share-nya sendiri untuk kuartal pertama 114, IPS-nya 22 untuk kuartal pertama jika IPS menggunakan tahunan yang asumsi peningkatan 300% itu, ya, IPS-nya menjadi 89 sama jika IPS kuartal pertama disetahunkan. Gross profit-nya 48%, operating profit-nya 23%, dan net profit-nya 19%. Dari segi profitabilitas cukup efisien ya menurut saya, CTR ini. Tidak terlalu ada jarak yang mengikis marginnya. Dan di atas bisa dibilang bisa dibilang itu 2 digit semua lah. ROE-nya 2%, ya menurut saya cukup jelek ya. Karena jika misalnya kita setahunkan saja lah dikali 4 itu cuma 8%-an saja. Di bawah 10%. Menurut saya ROE perusahaan yang bagus itu bagus banget itu 15% kalau bisa.
Tapi di atas 10% itu menurut saya sudah bagus. ROA-nya 0,9%, DER-nya 1,1. Bisa dibilang cukup jelek ya, tapi kalau kita lihat dari trennya mengalami penurunan. Jadi ini pertanda yang bagus. Jadi total ekuitasnya ini lebih kecil daripada total liabilitasnya. Oke. Hmm. Sebentar, sebentar. Ada yang salah satu ini. Oh iya, ini total ekuitasnya 18 triliun kan teman-teman. Dan liabilitasnya 20 triliun. Ya walaupun tidak terlalu ada selisih, tapi sedikit lah menurut saya ya masih ditoleransi masih bisa lah. Current rasionya teman-teman 2,16 ya, ini tebal sekali ya. Jadi total aset lancarnya ini lebih besar daripada total liabilitas lancarnya, 2 kali bahkan. Tanda yang bagus. Dan cash ratio 0,8 menurut saya ya lumayan lah. Jadi kasnya ini 9 triliun ini bisa mengcover sekitar ya 80% dari liabilitas lancarnya yang sebesar 11 triliun ini. Walaupun tidak bisa dibilang bagus banget, tapi ya biasa lah. So-so menurut saya. PI rasionya sendiri 42,6, PI rasio tahunan menggunakan asumsi yang ini 10,6 dan DPS selama 2 tahun terakhir ya, bukan 2 tahun terakhir, di 2020 dan 2021 itu CTRA itu membagikan dividen. Tapi untuk tahun buku 2022 ini belum ada pengumuman pembagian dividen dari manajemennya. Nah, tapi di tahun 2020 dan 2021 itu range DPR-nya itu sekitar 10 sampai 15%. Nah, saya di sini memforecast lah berapa dividen yang dibagikan ke pemegang saham menggunakan DPR 13% saja. Dengan laba bersih tahun ini, IPS-nya 22 kali 13%, ya 13 per lembar sahamnya untuk tahun 2022. Ini hanya sekedar asumsi ya teman-teman. Dan di tahun 2023 juga saya lakukan hal yang sama, menggunakan DPR 13% dan IPS yang 89 ini dikali jadi 11 per lembar sahamnya. Yield-nya 1,2%. Oke, baik kita lanjut ke asumsi nilai wajarnya. Kita asumsikan growth-nya 15% ya. Soalnya kalau kita lihat dari top line hingga bottom line-nya itu bisa dibilang bagus. Di atas 10%-an. Dan walaupun ada penurunan ya di kuartal kuartal 1 ini ya, -4%, tapi kan eh, ini performa tidak akan terlalu berlangsung secara lama lah. Pasti akan adanya perbaikan performa. Jadi saya memasang 15% saja asumsi growth-nya. IPS-nya menggunakan asumsi yang 89 ini, total 102, dipotong inflasi 6%, dan netnya 96 ditambah book value 1020. Sehingga harga wajarnya di 1116. Dan ada marginal safety sekitar 3%, teman-teman. Kalau bisa dibilang dengan performa kuartal pertama ini, CTRA ini sudah ada di nilai wajarnya, teman-teman. Harga wajarnya. Seperti itu. Menurut saya ini perusahaan bagus ya, teman, menarik. Dari profitabilitas bagus 2 digit dan dari likuiditas ya bisa dibilang lumayan lah. Lumayan bagus. Hanya tinggal menunggu momentum saja. Kita menunggu momentum ketika suku bunga mungkin menurun ya. Itu saham-saham properti mungkin akan menarik lagi. Oke. Nah, ini ada corporate presentation-nya ya, teman-teman. Eh, Kalau kita lihat di sini, mana ya tadi? Hmm, Persebaran portofolionya CTRN bisa dibilang cukup merata ya di Indonesia. Tidak hanya terpusat di Jawa saja, seperti beberapa emiten yang lain, tapi cukup merata, teman-teman. Nah, ini eh, tanda yang bagus ya. Oke, mungkin begitu saja ya, teman-teman, untuk analisa CTRA di kuartal pertamanya. Jika teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran, tulis di comment section. Kalau ada misalnya emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis saja comment section. Kalau saya sempat, saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.